Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, pertarungan kian memanas. Saat Yun Xiao di tengah kemarahan, tiba-tiba seluruh bulan darah seakan terbuka, menunjukkan wujud sejati dari mata iblis bulan. Jiang Juran tercengang. Pada saat itu, seluruh dunia bergejolak hebat. Dia sama sekali tidak mampu bergerak. Kekuatan ilahi semacam ini membuatnya merasa begitu kecil dan tak berarti. Dia telah lama berdiri di puncak dunia, tetapi kini dia tak lebih dari setetes air di tengah samudera yang luas. Di bawah tatapan mata merah itu, kini semuanya merasakan dunia bagai berputar di sekitar mereka. Kesadaran mereka hampir runtuh dan mereka nyaris kehilangan kendali akan pikiran mereka sendiri. Di sisi lain, kekuatan dunia di sekitar Yun Xiao mulai hancur. Sementara cahaya biru dari Tianxi kini terus menyembur keluar dari tubuhnya. Pas sekali, kehendak dari lubang pembuangan telah bangun. Akan kumanfaatkan ini. Aura Tianxi tiba-tiba meluas. Dia kini telah memasuki keadaan mengamuk. Aura yang begitu mengerikan meledak darinya, mencoba mengimbangi aura dari mata raksasa yang terbuka di bawahnya. Tidak bagus. Kehendak roh leluhur telah terbangun. Sebuah suara berat bergema di dalam benak Yun Xiao. Suara itu adalah suara dari mata iblis bulan alias Yue Tong yang kini menjadi gelisah. Yun Xiao jelas terkejut, tetapi dia mencoba memahami situasi. Dia berkata, "Jangan panik, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Katakan padaku, apa sebenarnya kehendak roh leluhur itu?" Yue Tong pun tampak terguncang. Dengan suara serius dia menjelaskan, roh leluhur terbentuk dari kehendak mata iblis bulan generasi pertama. Dia adalah tanah kehancuran sekaligus perlindungan bagi klan mata. Saat ini dia baru terbangun, maka dia bertindak tanpa kesadaran. Dia akan menyerang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lagi-lagi Yun Xiao terkejut. Serangan tanpa kesadaran. Pada saat itu, Yun Xiao mendapati tubuhnya sendiri ikut terbelenggu. Dia tidak mampu bergerak. Ekspresinya seketika berubah muram. Bulan merah kini persis seperti mata iblis bulan. Auranya juga terasa sejenis dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Yun Xiao menggertakkan gigi. Jika itu adalah mata iblis bulan generasi pertama, maka seharusnya dia masih memiliki naluri untuk melindungi jenisnya sendiri. Bukankah begitu? Yue Tong menjawab, "Benar, tapi kini dia masih berada dalam tahap pencerahan. Dia hanya mengandalkan aura untuk menyerang musuh yang dianggap kuat demi melindungi dirinya sendiri. Tapi, jika aku menguasai tubuh dan jiwamu, aku dapat menekan roh leluhur terkutuk ini dengan teknik rahasia serta aura dari klan mata. Bahkan aku bisa mengendalikannya untuk melawan Tianxi." Yun Xiao mencibir, "Kalau aku membiarkanmu menguasai tubuh dan jiwaku, maka hal pertama yang pasti akan kau lakukan adalah memadamkan api karma. Lalu kau akan menghapus kehendakku sepenuhnya." Yue Tong mendengus. Jika kau memang tidak percaya padaku, itu terserah padamu. Tapi kalau kau memang tidak percaya padaku, lantas kenapa sejak awal kau masih meminjam kekuatanku?" Yue Tong terdiam sejenak, lalu kemudian melanjutkan dengan nada menekan,
Atau jangan-jangan kau memang berniat untuk membakar seluruh kekuatan jiwamu dan berubah menjadi debu? Dengan ekspresi pahit, Yun Xiao menjawab, "Tentu saja aku tidak mau. Menurutmu, kalau aku masih punya pilihan lain, apakah mungkin aku akan melakukan ini?" Yue Tong terdiam. Dia kemudian berkata, "Sekarang lubang pembuangan telah terbangun. Aku khawatir Tianxi tidak akan sempat memikirkan hal lain. Padamkan api karma dan bergantunglah padaku. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk tetap hidup." Yun Xiao tampak ragu. Dia tidak ingin mati seperti ini. Sementara itu, cahaya biru Tianxi kini menjadi semakin kuat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Reruntuhan ini baru saja terbangun. Surga justru membantuku. Tianxi kini tertawa liar. Tubuhnya berubah bentuk, meninggalkan tubuh Murongzu. Kekuatan dahsyat dari tombaknya juga meledak tanpa batas. Esensi senjata yang murni melonjak, sementara sinar keemasan menembus langit dan bumi, menyingkirkan semua kekuatan yang menekannya. Yue Tong segera berseru, "Ini gawat. Dia benar-benar sudah gila." Lubang pembuangan itu baru saja terbangun, dan Tianxi berniat memusnahkannya. Memusnahkan? Kau mengatakan kalau dia bisa membunuh keberadaan seperti itu? Yun Xiao tampak ngeri. Yue Tong menjelaskan, "Tidak memusnahkan secara harafiah, tetapi dia berniat untuk memusnahkan kesadarannya. Kalau itu sampai terjadi, maka mata itu akan menjadi benda hidup tanpa kehendak. Saat ini, karena kehendak leluhur baru bangun, kesadarannya masih sangat lemah." Yun Xiao mulai menunjukkan pergolakan batin. Dia kemudian mengangkat tangannya, menembakkan seberkas cahaya ke arah Jiang Churan. Dia menghancurkan segel yang mengikat Jiang Churan. "Pergilah!" teriak Yun Xiao. Jiang Churan tersenyum pahit. Sebelumnya, dia menyelamatkan Yun Xiao. Tapi kali ini, dia tak menyangka bahwa peran mereka telah tertukar. "Pilihan yang bijak, kita masih punya waktu," ujar Yue Tong. Dia menghela nafas lega. Dia bisa merasakan api karma yang ada di dalam jiwa Yun Xiao perlahan padam. Tampaknya Yun Xiao kali ini menyerah pada Yue Tong. Meskipun setelah ini Yun Xiao pasti akan terluka parah dan nyaris mustahil untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi bagi Yue Tong ini belum tentu sepenuhnya buruk, karena mungkin di masa depan dia masih bisa merebut fisik dari Yun Xiao. Tapi tepat saat mereka hendak pergi, sebuah aura mengerikan menyapu dari kejauhan. Di atas reruntuhan, sosok Tianxi dan Murongzu kini berdiri berdampingan. Keduanya benar-benar tidak terlihat terluka. Mata raksasa di reruntuhan itu pun menatap ke arah mereka dan mencoba untuk mengekang mereka. Tapi sudut mulut Tianxi terangkat, senyumannya penuh dengan ejekan. Lalu sinar keemasan muncul di telapak tangannya. Cahaya itu ia lepaskan dan menyebar tanpa jeda, siap melahap apapun yang ada di hadapannya. Hati Yun Xiao bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tianxi sebelumnya memang terlihat ditekan oleh kekuatan mata itu. Tetapi saat ini dia seakan-akan mampu melawan. Cahaya keemasan itu bergerak dengan cepat. Tidak ada waktu untuk bertahan. Di saat cahaya itu hampir mengenai Yun Xiao, tiba-tiba cahaya perak mekar di langit bagaikan bunga raksasa. Cahaya perak itu menekan cahaya keemasan yang begitu mendominasi.
Kemudian bayangan raksasa dari badak kuno jatuh di antara mereka, meraung dengan ganas sambil menerjang ke depan. Tapi momentum dari tombak Tianxi sama sekali tidak melambat. Dengan satu tusukan, dia langsung menghancurkan sosok ilusi itu, menyingkap wujud asli dari bilah perak Gaomang. Dua senjata dewa yang tak tertandingi kini beradu. Cahaya emas dan perak meledak bersamaan, menyinari langit dan bumi. Kau sudah terluka parah, tapi kau masih mencoba melawanku. Haruskah aku menyebutmu sebagai seorang pemberani? Atau haruskah aku menyebutmu sebagai orang bodoh? Tianxi mencibir. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan Jiang Churan kini sudah berada di ujung tanduk. Cahaya tajam dari halberd miliknya melesat maju, menghancurkan seluruh cahaya perak Gaomang tanpa sisa. Lalu pada akhirnya, tombak itu menembus dada Jiang Churan tanpa perlawanan sedikit pun. Dadanya seketika memerah dan darah mulai merembes keluar. "Jiang Churan!" Yun Xiao berseru sejadi-jadinya. Kejadian itu begitu cepat dan singkat. Dia bahkan tak mampu menghentikan Jiang Churan. Kini dari belakang punggung Jiang Churan, Yun Xiao bisa melihat darah yang terus merembes keluar. Mata Yun Xiao terbuka lebar. Sementara Tianxi, dia tertawa dengan begitu lantang. "Akhirnya aku berhasil menusukmu kali ini. Yun Xiao, sekarang apa kau masih bisa menyelamatkannya seperti sebelumnya?" Bahkan kini tubuh Yue Tong pun ikut terguncang, seolah-olah tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Tianxi terus tertawa. "Sungguh bodoh. Yun Xiao, apakah Yue Tong yang mengajarkanmu keterampilan ilahi itu? Kuakui dia memang kuat. Bahkan dia tanpa sengaja telah membangkitkan roh leluhur." Sungguh, aku tak mengira dia melakukan itu. Atau, jangan-jangan semua ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari siasat Yue Tong sejak awal. Kata-kata Tianxi tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tapi sayang sekali. Ada satu kekurangan fatal. Kebangkitan leluhurnya mengenali aura yang telah dikenalnya saat terbangun. Kau memang memiliki kekuatan dari Yue Tong, tetapi kau tidak memiliki aura milik Yue Tong. Karena itu, reruntuhan ini tak akan pernah menganggapmu sebagai keluarga. Sementara aku berbeda. Karena aku adalah mata iblis bulan pertama, makhluk yang diciptakan langsung oleh leluhurmu. Begitu kata-kata itu terucap, Yue Tong di dalam tubuh Yun Xiao bergejolak hebat. Dia penuh dengan kegelisahan dan penolakan. Tianxi lalu melanjutkan, "Meskipun hubunganku dengan ras mata telah terputus di masa lalu, tapi lubang pembuangan itu tidak menganggapku sebagai orang asing. Akulah satu-satunya kenalan yang ia miliki saat pertama kali ia bangun. Dia tidak akan menyerangku." Tianxi kembali menatap Yun Xiao dengan senyum tipis. "Walaupun harus kuakui satu hal, aku mengagumimu, Li Yun Xiao. 30 tahun lalu, seorang ahli tak tertandingi mati demi dirimu. Dan 30 tahun kemudian, tepatnya hari ini, seorang ahli tak tertandingi lainnya kembali mati demi dirimu. Kenapa aku baru menyadari sekarang bahwa kau begitu memikat?" Seketika wajah Yun Xiao memucat. Api karma yang sebelumnya hampir padam seketika berkobar hebat. Yue Tong segera menjadi panik. "Berhenti!
Kalau kau terus membakar jiwamu seperti ini, kau benar-benar akan mati. Tapi Yun Xiao sama sekali tak mendengarnya. Tatapannya menjadi sangat tajam, namun ekspresinya justru terlihat begitu tenang tapi menakutkan. Jiang Churan sendiri kini muntah seteguk darah. Dia belum benar-benar mati. Helper Tianxi memang menembus dadanya, dan kekuatannya menyebar di sepanjang meridiannya. Hal itu perlahan menghancurkan fondasi bela diri milik Jiang Churan. Tapi Jiang Churan kini tampak menggenggam halberd itu, lalu kemudian mundur dengan tertatih. Tianxi melihatnya. Dia tidak buru-buru mengejar Jiang Churan. Dia tetap berdiri di udara sambil mengamatinya dengan tenang. Walaupun mereka adalah musuh, tapi Tianxi tetap menunjukkan rasa hormat. Jiang Churan kini terbatuk. Sambil tersenyum dia berkata, "Yun Xiao, kau menyelamatkanku saat itu. Jadi sekarang, aku akan mengembalikan hutang itu padamu." Wajah Yun Xiao gelap tanpa ekspresi. Tak seorang pun dapat membaca pikirannya saat ini. Lalu dengan suara dingin Yun Xiao berkata, "Aku tidak memintamu mengembalikannya." Jiang Churan hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan merasa tenang kalau aku tidak mengembalikan sesuatu yang telah menjadi hutangku." Yun Xiao berseru, "Lantas apa sekarang kau sudah merasa tenang?" Dengan senyum tipis Jiang Churan berkata, "Tentu saja." Meskipun Jiang Churan merasakan sakit yang luar biasa, tapi senyuman di wajahnya tidak hilang begitu saja. Melihat semua itu, butiran darah kini menetes dari tangan Yun Xiao. Dia mencengkram terlalu erat hingga kuku-kukunya menembus daging tangannya. Yun Xiao meraung, "Sialan, aku tidak ingin kau merasa tenang. Jika kau merasa tenang, itu hanya akan membuatku menjadi tidak tenang." Yun Xiao mengangkat kepalanya dan melangkah maju, satu langkah demi satu langkah menuju ke arah Tianxi. Tatapannya begitu tenang, seolah-olah gejolak dunia di sekitarnya tidak berarti lagi. Aku mengintip burung-burung di luar bambu, air di balik pepohonan, dan awan di luar puncak. Apakah semua itu kulakukan dengan sengaja atau tidak? Sebuah suara lembut menggema. Pemandangan di sekitar Yun Xiao seketika berubah satu persatu, membentuk dunia baru yang sepenuhnya berbeda. Tianxi terkejut. Dia dapat merasakan tekad Yun Xiao untuk mati. Dan di balik ketenangan dari tatapannya, tak tersisa sedikit pun emosi sebagai seorang manusia. Pada saat itu, kekuatan dunia yang terbentuk telah mendekati titik yang sempurna. Tianxi hendak mengerahkan kekuatan untuk melawan, namun kini tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Dan bukan hanya dirinya, bahkan kekuatan roh leluhur pun kini ikut tertekan. Burung mengintip manusia, bulan mengintip anggur, dan salju mengintip kitab. Tapi yang mereka lihat hanyalah ketidakberperasaan. Yun Xiao melangkah maju sekali lagi sambil melantunkan puisi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Melihat itu, jantung Tianxi berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia merasa hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Tapi tiba-tiba, tubuh Yun Xiao bergetar. Ketenangan di matanya tiba-tiba terguncang. Pada saat genting itu, jantungnya berdebar keras.
Aku tidak mau mati bersamamu, Gu Feiyang. Seru Yue Tong yang mengguncang jiwa Yun Xiao. Di ambang kematian, sifat Yue Tong yang ganas akhirnya meledak. Dia meraung dan menekan api karma yang nyaris melahap segalanya. Yao Long yang telah diam sejak lama akhirnya ikut meraung dan menerkam Yue Tong. Bagaimanapun, hubungan Yao Long dengan Yun Xiao jauh lebih dekat daripada Yue Tong dengan Yun Xiao. Akhirnya, keduanya saling berbentrokan. Sejak awal mereka pada awalnya adalah binatang buas yang ganas. Kini, mereka saling bertarung dengan liar di atas api karma. Kekuatan jiwa Yun Xiao yang telah mencapai puncak seketika kacau balau. Kekuatan dunia yang menopangnya pun seketika menjadi retak. Tianxi tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Dia meraung. Cahaya biru di sekujur tubuhnya melonjak ke langit. Sementara halberdnya memancarkan ribuan sinar yang tajam. Karakter Konohamaha kemudian muncul satu persatu, berputar di sekitar bilah tombak itu. Yun Xiao diliputi amarah, sementara Yao Long memaksa menekan kekuatan Yue Tong. Walaupun pada akhirnya Yao Long sama sekali bukanlah tandingan dari Yue Tong. Justru Yao Long yang kini ditekan habis oleh Yue Tong. Kemudian api karma mulai melemah, dan dunia yang Yun Xiao wujudkan kini mulai runtuh. Yun Xiao meraung, brengsek. Tapi dia tak mampu melakukan apapun. Perasaan tak berdaya menenggelamkannya. Bahkan jika Yun Xiao ingin mati, situasi ini benar-benar berada di luar kendalinya. Tiba-tiba rasa sakit yang tajam menjalar di punggungnya. Seseorang muncul dan memukul titik akupunturnya dengan ki yang sangat kuat. Hingga pada akhirnya seluruh tubuh Yun Xiao mati rasa. Semua kekuatannya kini tersegel. Saat Yun Xiao menoleh ke belakang, dia sadar siapa pelakunya. Dia meraung, "Jiang Zuran, apa yang kau lakukan? Kau sungguh menyebalkan." Tapi mata Jiang Zuran begitu tenang. Kini tubuhnya tenggelam di dalam cahaya perak. Dengan tenang, Jiang Zuran berkata, "Biar aku saja, kau tidak perlu mati." Yun Xiao seolah menyadari sesuatu. Dia meraung dengan putus asa. "Apa yang kamu lakukan? Kau ingin membayar hutangmu? Bodoh! Cepatlah pergi dari sini. Lebih baik kau pergi. Jangan memikirkan hutang yang bodoh." Pembuluh darah di wajah Yun Xiao menonjol. Matanya bengkak akibat tekanan dari mata iblis bulan. Dan hal itu membuat penampilan Yun Xiao begitu mengerikan. "Nyahlah, aku tidak ingin kalian melakukan ini. Kenapa kalian menjadi terlalu sombong? Memangnya siapa kalian? Pemimpin negara adidaya, keluarga bergengsi. Cih, kalian bukanlah apa-apa. Jiang Zuran, kenapa kau meniru Murongzu? Nyahlah, aku tidak membutuhkanmu di sini. Jangan sok menjadi pahlawan. Aku tidak membutuhkan kalian." Yun Xiao terus meraung dan memaki. Namun di saat yang sama, dua aliran air mata darah mengalir dari mata Yun Xiao yang memerah. Suaranya pun kian serak, pandangannya mulai kabur. Tubuhnya gemetar dan wajahnya basah oleh air mata darah. Kini seluruh tubuhnya telah berlumuran darah. "Jiang Zuran, jangan lupa, aku salah satu dari 10 penguasa bela diri
yang diakui. Apa kalian merasa bangga karena kalian telah menyelamatkan nyawaku? Kenapa kalian semua justru bersikap angkuh dan sok berkuasa di hadapanku? Yun Xiao masih meraung. Suaranya parau, sambil terus memberontak di dalam cahaya perak. Darah dan air mata kini bercampur mengalir di wajahnya. Namun Jiang Zuran mengabaikan semua itu. Dia menampar Yun Xiao dengan telapak tangannya. Segera cahaya perak berputar, lalu tubuh Yun Xiao terlempar menjauh, menuju ke arah alam ilahi dan meninggalkan bulan merah. Jiang Zuran, berhenti! Jangan lakukan ini! Tidak peduli sekeras apapun Yun Xiao meraung, tubuhnya tetap tidak dapat digerakkan. Kini Yun Xiao bisa melihat bulan merah menjauh dari pandangannya. Di kedalaman jiwanya, Yue Tong terus menekan api karma, mengeringkan sumber kekuatannya dalam sekejap. Mata Tianxi mengecil. Dia hendak mengejar Yun Xiao, tapi tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat jantungnya bergetar. Aura Jiang Zuran saat ini amat sangat berbahaya. Bukan hanya kembali ke puncaknya, tetapi bahkan melampaui tingkatan sebelumnya. Kesadaran roh leluhur di bawahnya pun kini terus berkumpul. Jika roh leluhur itu sampai pulih sepenuhnya, bukan tidak mungkin dia sendiri akan dilahap. Setelah menimbang untung dan rugi, wajah Tianxi menjadi gelap. Dia akhirnya hanya bisa menatap Yun Xiao yang pergi menjauh. Jiang Zuran kini kembali menatap Tianxi. Tianxi, pertarungan kita belum berakhir. Kita akan mulai babak terakhir. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti oleh cahaya perak, membuat wajahnya tak terlihat jelas. Sialan kau Jiang Zuran. Tampaknya aku hanya bisa memenuhi keinginanmu hari ini. Tianxi meraung. Tombaknya berubah menjadi bayangan raksasa yang melayang di udara, seperti sebuah kapal raksasa yang melayang di langit. Sebuah lantunan puisi terdengar. Salju turun di Gunung Barat. Matahari dan bulan terbit bersamaan di Gunung Xuanmang. Hanyan dari Gunung Timur, pinjam angin dan guntur dari luar 9 surga. Aliran energi melesat keluar dari tubuh Jiang Zuran tanpa henti. Bersamaan dengan itu, sosok Jiang Zuran pun menjadi semakin lemah. Seolah-olah serangan itu adalah seluruh kekuatannya yang dicurahkan sampai habis. Pedang perak Gaomang melesat ke depan. Lalu sungai perak turun dari 9 surga bagaikan pelangi raksasa. Matahari baru terbit dan dunia seketika tampak terang benderang. Wajah Tianxi berubah muram. Dia menggertakkan gigi dan meraung. Dewa menyambut 3 cahaya tanpa pamrih tak terbatas. Puluhan ribu sinar perak jatuh dari langit, menembus cahaya keemasan milik Tianxi. Kekuatan dari sinar biru Tianxi yang ada di sekitarnya tercapik-capik. Tubuh Tianxi hampir runtuh di bawah hantaman cahaya perak itu. Jiang Zuran menghela nafas panjang. Pada akhirnya, aku bisa mengakhiri ini. Perlahan, esensi hidupnya memudar dengan cepat. Dia menatap Yun Xiao yang kini kian menjauh. Ekspresi rumit tak terlukiskan terlihat di wajahnya. Sosok Jiang Zuran perlahan menghilang ke dalam cahaya perak, seolah tubuhnya menyatu dengan cahaya itu dan berubah menjadi bagian dari dunianya. Wajah Tianxi kini dipenuhi ketakutan. Cahaya tombaknya dan tubuhnya sendiri perlahan hancur di bawah tekanan kekuatan dunia Jiang Zuran.
Dia panik dan meraung. "Leluhur, selamatkan aku!" Mata besar di bawah terus berputar. Perlahan-lahan mulai terbangun. Seberkas cahaya menatap ke atas, dan langit seketika berubah menjadi merah darah. Dunia tampak menyatu dengannya, dan terus mengalami perubahan yang mengerikan. Cahaya perak akhirnya lenyap di bawah cahaya merah darah itu. Di langit, semuanya lenyap selain sosok Tianxi. Di saat yang sama, di atas kota bulan merah, terlihat sebuah meteor raksasa yang melesat keluar dari bulan merah. Terlihat melintasi cakrawala. Seketika, langit di atas kota bulan merah diselimuti oleh awan kelabu. Seluruh daratan berada di bawah tekanan yang besar, seolah-olah langit sendiri sedang mengalami perubahan kualitatif. Seketika hati Ruan Hongyu diliputi kegelisahan yang tak beralasan. Bulan di balik tirai kini tampak muram. Cahaya bulan merah darah menetes ke bawah, membuat jantungnya berdegup semakin cepat dan terasa begitu menyakitkan. "Juran! Juran!" Dia berseru tanpa sadar. Jantungnya kini bergetar hebat. Saat dia menyeka wajahnya, air mata kini telah membasahi telapak tangannya. Apa yang terjadi? Tubuh Ruan Hongyu mulai gemetar hebat. Bulan darah di langit tampak memerah, menyala secara tak wajar. Dan lintasan bintang jatuh itu membuat pikirannya runtuh. Dia tak lagi mampu mengendalikan dirinya. Batinnya kini kacau. Tiba-tiba, dia muntah darah di tempat. Wajah Ruan Hongyu memucat. Dia segera berubah menjadi cahaya merah dan melesat meninggalkan langit. Dia pergi menuju bangunan angin dan bulan. Di sana, terlihat sosok berjubah kuning. Dia berdiri diam dan hanya menatap bulan merah. Sosok itu tak lain adalah Ning Ge-yue. Wajahnya terlihat serius, membuat hati dari Ruan Hongyu terasa semakin berat. "Ge-yue, sesuatu telah terjadi pada Juran." Dia gemetar, kakinya hampir kehilangan keseimbangan. Air mata terus mengalir keluar tanpa terkendali, membuat pandangannya menjadi kabur. Tanpa disadari, perubahan terjadi di langit. Dan dari atas sana, bintik-bintik putih mulai muncul. Jumlahnya bertambah banyak dan menyebar ke segala arah. Itu adalah salju. Ruan Hongyu masih sedih. Dia berkata, "Ge-yue, tolong selamatkan dia." Kini, penglihatan Ruan Hongyu telah kabur sepenuhnya. Salju yang turun semakin lebat, tapi tak mampu menutupi dingin yang ia rasakan di hatinya. Bahkan tubuhnya kini terasa jauh lebih dingin dibandingkan salju. Ning Ge-yue tetap berdiri diam. Dia menatap langit tanpa bergerak sedikit pun. Ekspresinya tersembunyi di balik ketenangan yang tak dapat dibaca. "Ge-yue, selama kau bersedia menyelamatkannya, aku akan memberikan apapun. Aku bahkan akan memaksa Juran untuk turun dari jabatan tuan kota. Kau bisa menjadi tuan kota berikutnya. Aku bersumpah, aku pasti akan melakukannya." Ruan Hongyu mengatakan semua itu hingga dia membungkuk, memohon pada Ning Ge-yue. Bahkan, karena rasa sakit yang begitu hebat di dalam hatinya, Ruan Hongyu tak sanggup lagi berdiri. Dia jatuh tersungkur dan berlutut di belakang Ge-yue.
Pandangannya kabur. Dia seolah-olah melihat sosok yang kini tersenyum tipis ke arahnya. Sosok itu cukup tinggi, sangat familiar, tapi kemudian perlahan menghilang. Melihat hal itu, rasanya jantung Ruan Hongyu seakan diiris pisau. Rasa sakit itu begitu hebat hingga dia hampir tak bisa bernafas. Keiyue, kumohon, kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tolong aku. Ruan Hongyu sampai tergeletak di tanah. Kesadarannya memudar. Tapi meski begitu bibirnya terus bergerak dan bergumam, minta tolong. Salju turun semakin deras. Gedung angin dan bulan segera tertutup oleh warna putih. Ning Keiyue masih tetap berdiri di tempat. Tak lama kemudian, Ning Hangfeng tiba. Dia terlihat begitu buru-buru. Dia berkata, "Kakak kedua, ada kabar buruk. Puncak awan ungu telah disegel. Pintu masuk ke puncak tampaknya ditutup oleh suatu kekuatan yang sangat kuat." Nafasnya tersengal. Di saat berikutnya, Ning Hangfeng juga terkejut ketika melihat Ruan Hongyu yang kini tersungkur di tanah. Ning Hangfeng tak berani menuduh apakah itu perbuatan Ning Keiyue atau bukan. Dia hanya menunggu respon dari Ning Keiyue. Tapi setelah beberapa saat Ning Keiyue tidak bergerak sedikit pun. "Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ning Hangfeng menjadi cemas. Setelah beberapa waktu, Ning Keiyue perlahan menundukkan kepalanya, memejamkan mata sejenak. Wajahnya benar-benar terlihat tenang tanpa ekspresi. Baru setelah itu dia berkata, "Bunyikan lonceng dunia ilusi dan aktifkan formasi pertahanan kota. Beritahu Ruan Yuanxi, mulai sekarang hingga aku kembali, dialah yang akan memegang kendali penuh atas kota bulan merah." Suara Ning Keiyue begitu tenang dan nyaris tanpa emosi. Tapi mendengar itu, Ning Hangfeng justru semakin terkejut. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di balik ketenangan itu. Saat ia hendak bertanya lagi, Ning Keiyue telah melesat pergi, menghilang dari tempat itu. Tujuannya kali ini adalah puncak awan ungu. Melihat sikap saudaranya itu, jantung Ning Hangfeng berdebar hebat. Dia menatap ke langit. Terlihat di dekat bulan darah, bayangan hitam jatuh masih menyisakan cahaya redup, berkilauan di malam tanpa akhir. Dia melirik ke arah Ruan Hongyu sekali lagi, lalu membawanya dan bergegas meninggalkan gedung angin dan bulan menuju kediaman tuan kota. Tak lama kemudian, suara lonceng menggema di seluruh kota bulan merah. Semua orang tahu bahwa langit akan segera mengalami perubahan. Tak lama berselang, aura-aura kuat datang dari segala arah. Mereka semua menuju kediaman tuan kota. Mereka yang datang adalah para ahli bela diri tingkat tinggi yang berasal dari berbagai penjuru kota bulan merah. Ketika lonceng dunia ilusi dibunyikan, itu menjadi peringatan tertinggi bagi kota bulan merah. Semua ahli di atas peringkat martial supreme wajib menghentikan semua aktivitas mereka dan harus segera berkumpul di kediaman tuan kota. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, semua kekuatan kini telah berkumpul. Ada banyak tanda tanya di antara mereka.
Mereka pun sudah mulai berdiskusi, membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, di antara mereka juga terlihat anggota dewan tertinggi dari kota Bulan Merah. Di antaranya ada Ning Huaisu, Ning Yuanmen, Jiang Rouxi, Ruan Yuanwu, dan Fu Yichun. Biasanya mereka bermusuhan seperti air dan api, tetapi karena kali ini lonceng dunia ilusi telah dibunyikan, semua menyingkirkan permusuhan mereka. Tetapi meski begitu, mereka semua tetap dipenuhi oleh siasat untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Setelah beberapa saat, Ning Huaisu berkata, "Kenapa lonceng dunia ilusi dibunyikan?" Sebelumnya ada banyak orang yang bicara, tetapi mendengar pertanyaan ini, tak ada satupun yang memberikan jawaban. Sampai kemudian sosok Ning Hangfeng memasuki aula. "Ning Hangfeng, apa kau yang telah membunyikan lonceng dunia ilusi?" tanya Ning Huaisu dengan kening yang berkerut. Ning Hangfeng mengangguk tanpa sedikit pun mengelak. Dia bicara dengan suara berat. "Keadaan saat ini darurat. Kakak keduaku pergi ke puncak awan ungu. Sebelum pergi, dia memerintahkan aku untuk membunyikan lonceng dunia ilusi. Dia juga meninggalkan pesan untuk kita semua." Semua orang terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu kembali muncul. Ning Hangfeng lalu berkata, "Perubahan besar akan segera terjadi. Bahkan mungkin hidup dan mati dari kota Bulan Merah akan dipertaruhkan. Berdasarkan informasi yang kami miliki, puncak awan ungu kini telah diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui. Seluruh batasan yang kita pasang telah diganti. Kami tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi menurut spekulasi kami, semua orang di dalam sana kemungkinan kini telah tewas." Mendengar itu, tentu seluruh aula menjadi gempar. Seseorang telah menduduki puncak awan ungu. Siapa dia? Bukankah Master Bailey yang menjaga puncak awan ungu saat ini? Kata Jiang Ruoxi, salah satu anggota dewan tertinggi. Ning Hangfeng menjawab singkat. "Benar, Master Bailey lah yang menjaganya." Ekspresi Jiang Ruoxi langsung runtuh. Master Bailey adalah Martial Sovragen bintang 8. Jika batasan di puncak awan ungu sampai dirubah, itu berarti musuhnya sangat mengerikan. Tapi Fu Yichun langsung menyela. "Tunggu, mengalahkan Master Bailey dan pengaturannya itu bukanlah perkara yang mudah. Kecuali kalau Master Bailey sendiri yang mengubah susunan formasi karena ada sesuatu yang ia butuhkan." Mendengar itu, Ning Hangfeng segera menyangkal. Dia berkata, kemungkinan bahwa Master Bailey telah melakukan pemberontakan itu sangat kecil. Ditambah saat ini, indera ilahi terhalang. Saya pun tak bisa menggunakan senjata tingkat tinggi untuk mendeteksi keberadaan Master Bailey. Saya ragu, tetapi kemungkinan besar Master Bailey telah gugur. Suaranya terasa begitu berat dan membuat hati semua orang yang di sana seakan-akan jatuh ke dalam jurang. Semua orang terdiam untuk beberapa waktu. Sampai kemudian seorang ahli berseru, "Mustahil, siapa yang berani menyentuh wilayah terlarang dari kota Bulan Merah? Apakah orang itu bodoh hingga mencari kematiannya sendiri? Ini adalah perkara yang sepele. Membunyikan lonceng dunia ilusi sungguh berlebihan. Keputusan ini terlalu gegabah. Seharusnya
Keputusan sebesar ini dibahas bersama dengan Dewan Inti, kata Ning Huaisu. Dia tampaknya sengaja memperkeruh suasana. Mendengar itu, mata Ruan Hongyu memerah. Ruan Hongyu memang sudah ada di sana bersama dengan Ning Hangfeng sebelumnya. Dia bahkan tak lagi mampu menahan tangis. Kini, air mata kembali jatuh di pipinya. Melihat hal itu, Ruan Yuanxi kemudian ikut bicara. Aku akan bicara menggantikan Nyonya Hongyu. Sebenarnya, dari spekulasi adik perempuanku dan juga Nyonya Hongyu, Tuan Kota saat ini kemungkinan besar telah gugur. Karena itu Kota Bulan Merah dalam keadaan darurat. Itulah alasan kenapa lonceng dunia ilusi dibunyikan. Seketika seluruh aula membeku. Tempat itu sunyi senyap. Bahkan suara serangga di luar aula pun kini terdengar dengan jelas. "Apa yang kau katakan? Jangan asal bicara!" seru kelima anggota dewan tertinggi. Tapi Ning Hangfeng menatap lurus ke depan. Kata demi kata keluar dari mulutnya dengan tegas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini kemungkinan Tuan Kota telah gugur. Mendengar ini, seluruh aula dilanda angin dingin. Udara seakan membeku. Semuanya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dan di saat itu, 3 cahaya yang semula berada di atas kediaman Tuan Kota turun bersamaan. Ketiga cahaya itu membawa aura agung dan membuat semua orang buru-buru bangkit dan menyambut mereka. "Kami menyambut 3 tetua agung." Ketiga aura itu ternyata adalah tetua agung dari Kota Bulan Merah. Mereka bertiga adalah laki-laki berjubah merah, kuning, dan biru. Laki-laki berjubah merah bernama Tetua Hong. Dia menatap Ning Hangfeng dan bertanya, "Apa maksudmu mengatakan kalau kemungkinan besar Curan telah gugur?" Berita ini memang terlalu menggemparkan. Bahkan ketiga tetua agung yang selama ini jarang ikut campur di dalam urusan duniawi tak lagi bisa tinggal diam. Ning Hangfeng segera menunduk dan memberi hormat. "Tetua Hong, ini adalah apa yang dirasakan oleh Nyonya Ruan Hongyu dan juga kakak perempuan saya, serta fenomena bintang jatuh dan salju darah." Ketiga tetua agung itu saling bertukar pandang. Wajah mereka berubah seketika. Sebagai seorang martial suffragan bintang 9, mereka tentu menyadari ketidaknormalan yang terjadi di langit. Mereka sendiri sejatinya telah lama gelisah. Hanya saja mereka tidak menyangka kebenarannya akan seberat ini. Meskipun mereka tidak menyaksikan kematian dari Jiang Curan dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi di dalam hati mereka telah menarik sebuah kesimpulan. Tetua Hong dengan suara berat lalu berkata, "Lantas apa Ning Keiyue meninggalkan pesan lain sebelum dia pergi?" Ning Hangfeng mengangguk. "Benar, Tetua Agung. Saudariku mengatakan untuk membuka formasi pertahanan kota dan meningkatkan kewaspadaan ke level tertinggi." Tetua Hong mengangguk. "Itu keputusan yang tepat. Sebelum semuanya jelas, Kota Bulan Merah harus berada di dalam keadaan siaga penuh. Bunuh siapapun yang terlihat mencurigakan." "Baik, Tetua Agung." Seluruh aula menjawab serempak. Di belakang Tetua Hong ada Tetua Huang. Dia tampak menghela nafas panjang. "Tak pernah kusangka, dalam 20 tahun Kota Bulan Merah telah kehilangan 2 tuan kota. Ini jelas bukan pertanda baik.
Jiang Zuran memiliki watak tenang dan selalu bertindak terukur. Bakat seperti itu sangat langka bagi seorang tuan kota. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, lantas siapa yang akan mampu memikul tanggung jawab ini? Aula mendadak hening. Meskipun di dalam kota bulan merah terdapat berbagai pertikaian internal dan juga tidak sedikit yang meragukan kemampuan Jiang Zuran, tapi kenyataannya kini benar-benar terasa. Setelah kepergian dari Jiang Zuran, semua orang seakan kehilangan penopang utama mereka. Tidak ada satupun sosok yang benar-benar layak menggantikan Jiang Zuran. Di tengah kebingungan itu, Ning Hangfeng lalu kemudian memberi hormat dan berkata lagi, "Lapor kepada Tetua Agung. Sebelumnya saudari perempuan saya juga berpesan. Sebelum dia kembali, maka dia meminta agar seluruh urusan kota sementara diserahkan kepada Ruan Yuanxi." Mendengar itu tubuh Ruan Yuanxi bergetar. Matanya dipenuhi oleh keterkejutan. Jelas dia tidak menyangka kalau Ning Keiyue akan menunjuknya. Di saat yang sama mendengar hal itu, Ning Huaisu langsung tampak kaku. Dia langsung menyela. "Hah? Ning Keiyue benar-benar lancang. Siapa dia sampai dia berani menentukan siapa yang akan mengelola kota bulan merah?" Jiang Ruoxi pun menimpali. "Benar, dalam keadaan seperti ini, seharusnya kami berlima yang bermusyawarah dan mengambil keputusan." Mendengar itu Ning Hangfeng mengerutkan kening dan berkata, "Saat tuan kota Jiang meninggalkan kota, beliau menyerahkan wewenang sementara kepada saudariku dan juga Nyonya Ruan Hongyu. Sekarang mereka berdua menyerahkannya kepada Ruan Yuanxi. Menurut saya, apa yang diputuskan itu masih masuk akal." Fu Yichun mencibir, "Hangfeng, bukan berarti kami ingin merebut kekuasaan dari Ruan Yuanxi. Tapi selama Jiang Zuran berkuasa, apakah kami pernah ikut campur urusan internal ataupun eksternal dari kota bulan merah? Sekarang situasinya berbeda. Kota bulan merah dalam keadaan kritis. Dan tanggung jawab itu seharusnya dipikul oleh kami berlima sebagai dewan." Ning Hangfeng segera menjawab, "Saya memahami kekhawatiran dari para dewan. Namun, kalian sudah lama menjauh dari urusan pemerintahan. Ruan Yuanxi yang selalu berada di sisi tuan kota Jiang. Dia yang memahami seluk-beluk dari kebutuhan kota. Secara pribadi, saya menilai dia adalah orang yang paling tepat untuk mengelola kota bulan merah sementara ini." Ning Yuanmeng dengan marah membentak, "Siapa kau sampai kau berani bicara seperti itu? Apa kau punya hak untuk bicara di sini?" Dengan wafatnya Jiang Zuran, tidak ada lagi sosok yang mampu menandingi mereka berlima dari segi senioritas, kecuali Tetua Agung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambil alih kendali dari kota bulan merah, dan mereka jelas tidak akan menyerahkan kesempatan ini pada Ruan Yuanxi. Ruan Hongyu lalu berkata, "Maafkan aku, tapi aku punya hak untuk bicara. Sebelum pergi, Zuran memang menyerahkan wewenang itu kepadaku, dan aku juga setuju kalau Ruan Yuanxi yang kemudian menggantikannya sementara." Tapi Ning Yuanmeng meliriknya dan berkata, "Kau memang berhak untuk bicara. Tapi saat itu, Jiang Zuran menyerahkan kekuasaan internal dan eksternal kepadamu dan Ning Keiyue. Itu saja sudah melanggar aturan dari kota bulan merah. Sekarang setelah dia mengalami kecelakaan, apa yang sudah ia putuskan tidak lagi berarti.
Kami berlima tidak bisa lagi hanya diam diri dan berkultivasi. Masa depan dari Kota Bulan Merah adalah tanggung jawab kami. Sebagian orang di aula setuju dengan pendapat itu, tetapi tidak sedikit juga yang menunjukkan penolakan dan mendukung Ruan Yuanxi. Perdebatan yang semula tertahan perlahan-lahan memanas dan berubah menjadi kegaduhan. Wajah kelima dewan menjadi semakin muram. Jika harus bertarung secara langsung dengan Ruan Yuanxi, mereka tidak punya banyak keyakinan kecuali bekerja sama. Tapi melakukan itu jelas akan mempertaruhkan wibawa mereka. Sementara itu, Ruan Yuanxi yang sejak awal diam, dia melangkah maju dan berkata, "Semuanya mohon tenang. Kota Bulan Merah sekarang berada dalam masa kritis. Kita tidak boleh terpecah oleh karena konflik internal." Saya setuju. Kalau kelima dewan yang kemudian memegang kendali dari Kota Bulan Merah selama Ning Keiyue tidak berada di sini. Saya memang lebih memahami kondisi Kota Bulan Merah, dan saya bersedia untuk membantu kelima dewan. Ucapan itu langsung menimbulkan kegelisahan di antara pendukung Ruan Yuanxi. Beberapa bahkan tampak kecewa. Ruan Hongyu buru-buru menarik lengan bajunya, wajahnya cemas. Tetapi Ruan Yuanxi dengan senyum tipis berkata, "Tenanglah, semua ini demi kepentingan Kota Bulan Merah." Mendengar itu, Ning Yuan Meng tertawa puas. "Yuanxi memang adalah anak yang bijaksana. Kau mengambil keputusan yang paling tepat." Ruan Yuanxi membalas dengan anggukan dan senyuman yang sopan. Sorot matanya tampak tenang, tetapi ada maksud tersembunyi di balik tatapannya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dia pikirkan. Melihat semua dinamika itu, ketiga tetua agung lalu berkata, "Jarang sekali Yuanxi bersikap selapang dada ini. Tapi karena sudah diputuskan, maka untuk sementara, kalian berlima yang akan mengambil alih pengelolaan kota. Yuanxi akan membantu kalian, dan keputusan akhir akan dibuat setelah Ning Keiyue kembali dari puncak awan ungu." "Baik, kami akan mematuhi perintah dari ketiga tetua agung," jawab semua orang yang ada di sana serempak. Kelima anggota dewan itu kini tampak gembira. Sampai kemudian, sebuah tawa samar terdengar dari luar aula. Ada karakter yang baru akan muncul lagi. Siapa dia? Tentu saja, dia bukanlah orang biasa. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.